Kamu semua orang-orang hebat. Kamu adalah harapan Kristus, harapan gereja Katolik di tanah Papua. Kita adalah roh Kristus di tanah Papua. Kita adalah gereja bersama dengan hierarki gereja, para imam, para uskup. Kita bangga menyaksikan sudah ada banyak imam Katolik asli Papua, ada bruder, ada suster dari tanah ini. Kita bangga bahwa gedung-gedung gereja Katolik dan pastoran Katolik sudah lebih bagus, lebih layak dibandingkan sebelumnya. Di lain pihak, kita prihatin akan banyak hal. Sebut saja kita prihatin akan pendidikan Katolik dari SD yang letaknya jauh dari pusat-pusat paroki. Kita prihatin akan mundurnya partisipasi awam Katolik Papua dalam hidup menggereja. Menarik perhatian bahwa secara nasional situasi kita diwarnai oleh proses demokratisasi, oleh perjuangan HAM, oleh rasisme, otonomi daerah, otsus, pemekaran wilayah, dan percepatan pembangunan di segala bidang. Proses itu tidak jalan sebagaimana mestinya, malahan menimbulkan ketidakpastian di mana-mana. Di tanah Papua sendiri ada perkembangan baru, ada pemekaran kabupaten, pemekaran distrik dengan segala persoalan terkait. Ada emansipasi budaya didukung oleh gerakan Otsus, ada gerakan arus global lewat komunikasi yang canggih dan mobilisasi manusia, migrasi, urbanisasi, dan bahkan marginalisasi. Bersamaan dengan itu, kehidupan menggereja di tanah Papua mendapat tantangan baru. Terdapat perubahan paradigma. Dari gereja Papua, We Are the Church, ke gereja bercorak Papua. Dari pastor awam Melanesia ke klerus import. Dari mempersiapkan kader Papua ke reproduksi elit dominan Indonesia. Dari keadilan dan perdamaian dan pelurusan sejarah ke dialog dan harmoni antar suku dan agama. Dalam masyarakat setempat terjadi pergeseran nilai dari tradisional ke modern, dari mental kolektif ke individualistik, dari struktur masyarakat yang homogen ke struktur masyarakat yang heterogen dengan golongan sosial baru, golongan jelata, menengah, dan atas. Terjadi migrasi, urbanisasi, dan marginalisasi. Situasi ini menimbulkan kegoncangan. Situasi ini menantang awam Katolik Papua, regio Papua, untuk mencari, untuk menemukan dasar dan lingkungan yang lebih aman, untuk menjadikan tumpuan dalam membangun persekutuan yang bercorak khas Papua dalam hidup menggereja. Hidup menggereja yang bercorak khas Papua yang tidak asing, yang berakar dalam corak karakteristik budaya Papua. Di sini saya mewakili juga untuk semua umat kaum Katolik Papua, tetapi tidak hanya untuk Papua, untuk non-Papua juga. Dan di sini tidak terlepas dari persoalan yang terjadi di tanah Papua, atau yang lebih khusus persoalan yang semestinya melibatkan suara dari 5 keuskupan di tanah Papua. Untuk itu di sini saya akan membacakan sedikit
alasan yang mendasari sebagai pernyataan sikap dari kami Satu Suara Kaum Awam Katolik Papua. Kami yang tergabung dalam Satu Suara Kaum Awam Katolik Papua ini terdiri dari 5 keuskupan, yaitu Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Manokwari Sorong, Agats, dan Timika. Hari ini kami duduk bersama-sama mewakili umat Katolik di tanah Papua, baik orang Katolik asli maupun saudara-saudari kami yang seiman dari non-Papua yang lahir, besar, tinggal, hidup, dan berkarya lama di tanah Papua. Juga yang memiliki kesamaan masalah, keluhan, dan pergumulan hidup yang panjang yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kami di tanah yang kami cintai ini. Kali ini kami mau bicara masalah yang disebabkan oleh sejumlah hal, termasuk yang diakibatkan dari tindakan, sikap, pernyataan, keprihatinan, kepedulian, dan keberpihakan pimpinan klerus kami sendiri. Baik itu yang terjadi di luar, seperti dengan pemerintah, pihak swasta, perusahaan, dan lainnya. Juga tentang apa yang kami ikuti dalam gereja Katolik di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Kami duduk dengan bekal suka duka, kecemasan, dan pengalaman panjang. Seiring dengan waktu, kini gereja Katolik berkembang pesat di seluruh tanah Papua. Pada saat yang sama, kami juga mengalami ragam masalah dan terus bergumul untuk menghirup udara segar dari masalah-masalah, terutama pelanggaran HAM yang melahirkan duka cita, tangisan, dan air mata kemanusiaan yang tak kunjung selesai. Pun tentang kerusakan lingkungan hidup yang menghilangkan sumber mata pencarian hidup kami akibat kehadiran perusahaan-perusahaan ganas yang melakukan eksploitasi sumber daya alam. Kami telah jalani dan punya banyak pengalaman hidup, baik buruk dan pahit manis sepanjang hidup sebagai masyarakat adat, warga negara, dan umat Katolik di tanah Papua. Kami merasa penting untuk sampaikan apa yang kami alami dan rasakan selama ini dari jalan penderitaan hidup kami yang sangat panjang pada belakangan ini. Kami juga hendak menyampaikan apa yang selama ini kami doakan, bergumul, harapkan dari tengah-tengah persoalan hidup. Kami merasa perlu untuk sampaikan secara jujur dengan harapan agar semua orang bisa paling tidak mengetahui bagaimana suka duka kemanusiaan yang kami jalani di tanah Papua. Hal ini tentunya tidak bermaksud untuk memperburuk citra gereja Katolik. Tidak juga bermaksud untuk keluar dari gereja Katolik, apalagi memecah belah sesama saudara-saudari seiman yang cukup lama berkarya dan berjasa besar di tanah Papua. Kami tidak punya niat untuk hancurkan gereja Katolik. Gereja itu tubuh kami. Katolik itu jiwa raga kami. Gereja Katolik adalah nafas kehidupan. Roh keselamatan kami ada padanya. Kami telah lahir dari Katolik dan mati sekalipun siap secara Katolik. Sehingga untuk ini kami akan menyatakan sikap dari Satu Suara Kaum Awam Katolik Papua. Yang pertama, kami menyatakan masih tidak percaya kepada para uskup di tanah Papua dan KWI. Minta keluar dari KWI, minta uskup baru di Papua harus memprioritaskan pastor asli Papua. Meminta uskup Keuskupan Agung Merauke, dalam hal ini Petrus Mandagi,
segera mencabut MOU dengan PT Korido melalui anak perusahaannya PT Tunas Sawah Erma yang menghilangkan hak-hak dasar umat dan sumber mata pencarian hidup umat Allah di selatan Papua. Sudah jelas bahwa MOU antara Uskup Agung Merauke Petrus C. Mandagi dengan pihak PT Tunas Sawah Erma Korido itu harus dibatalkan karena sangat merugikan masyarakat asli di Jair sana. Seperti itu. Dan kalau soal bangun seminari dan lain-lain itu urusan umat, bukan urusan perusahaan. Kalau uskup berdalih bahwa perusahaan harus memberikan dana CSR-nya untuk masyarakat, maka silakan pergi bicara dengan masyarakat di Jair, bukan untuk bangun seminari. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu, saya mau sampaikan juga bahwa sebenarnya kami mendukung pernyataan dari 147 pastor imam Katolik yang menyatakan keberpihakan mereka terhadap orang asli Papua dan umat Katolik di tanah Papua. Jadi sekali lagi, kami tidak bermaksud untuk memecah belah gereja Katolik, tapi kami mau supaya kita berjalan bersama awam Katolik, para imam, uskup, untuk berada di pihak masyarakat yang mengalami penindasan dan kerusakan hutan yang tidak berkesudahan. Kami sudah punya pengalaman hidup yang panjang. Kami merasa posisi gereja hari ini, pimpinan klerus kami, suara kenabiannya berpisah dengan kami umat Katolik yang selama ini hidup di tengah-tengah masalah. Itu. Terus kami tidak percaya kepada KWI juga karena kami menilai karena sangat diskriminatif. Di Poso itu KWI dia mengeluarkan pernyataan sikap itu secara resmi atas nama lembaga. Itu umat kaum awam Katolik yang meninggal. Sementara di Intan Jaya, 2 katekis itu status dalam gereja itu beda. Status awam dengan katekis itu beda. Dong punya status lebih tinggi sedikit. Tapi tidak bicara. Walaupun KWI bilang kami sudah ketemu pihak pemerintah melalui menteri dengan Pak Mahmud MD, tapi kami tidak tahu pembicaranya seperti apa. Kami tidak punya bukti. Kami bicara itu berpihak kepada kami atau tidak. Ini kan sangat masih misteri. Jadi kami tidak akan percaya sampai kapanpun.